Oke, teman-teman, eh, hari ini kita membahasnya tentang Git. Nah, apa itu Git? Kalau teman-teman sebenarnya mungkin kayak sudah paham ya, yang namanya kayak cloud storage. Jadi kita kan bisa nyimpan file kadang di cloud atau di server. Nah, itu kan lebih sering mendengar kayak Google Drive, terus punyanya punyanya Windows kan gitu, punyanya Windows ada OneDrive kayak gitu kan. Nah, ada juga kayak yang basisnya open source, itu lupa saya namanya apa. Nah, itu adalah sejenis kayak cloud storage. Jadi storage yang bisa dipakai buat nyimpen file. Jadi kalian bisa naruh file-file kalian di storage itu. Nah, terus apa hubungannya storage sama Git sekarang? Kalau di era sekarang, kalau kita punya code ya, baris code, kalian harus paham yang namanya Git. Nah, Git itu buat apa? Git itu intinya adalah storage juga, cloud storage, tapi yang bertujuan untuk nyimpen baris code yang dipublikasikan. Jadi kalian bisa bersifat private ataupun juga bersifat public. Jadi kayak intinya kalian punya tempat naruh nyimpen kode, itu intinya. Nah, perusahaan yang menyediakan Git itu banyak sekali. Contohnya yang paling terkenal kan adalah GitHub. Nah, tapi juga ada kayak Bitbucket, terus GitLab, itu banyak sekali. Tapi kalau secara gratisnya kalian bisa pakai di GitHub. Ini emang perusahaan yang menyediakan storage buat code yang paling terkenal. Nah, biasanya kalau teman-teman nyari searching apa gitu ya, misal searching code buat apa gitu, pasti ada dia naruh di GitHub. Nah, mau nggak mau, kalau kalian mau belajar development, kalian harus mengenal juga yang namanya GitHub. Nah, GitHub sendiri kalian bisa lihat di akunnya, di websitenya dengan nama github.com. Nah, di sini kalian yang belum punya akun silahkan daftar sendiri. Ada username, password, email, password, pasti sudah pada tahu lah ya gimana cara daftar. Nah, bagi yang belum daftar, ya silahkan cepat daftar untuk di akun GitHub-nya. Nah, kalau yang sudah punya akun GitHub, ya kalian bisa pakai akun kalian untuk sign in. Jadi ini contohnya sign-in-nya. Oke, karena ada device verification code, kayaknya di sini ada di Gmailnya. Jadi kalau biasanya baru pertama kali login, kalian akan masukin verifikasi code seperti itu. Nanti verifikasinya dari email, jadi buka aja emailnya, gampang kan? Nah, terus ini contohnya saya punya beberapa repository. Jadi kalau di GitHub itu kalian akan nanti mengenalnya yang namanya repository. Jadi repository itu gimana? Repository itu adalah file-file hasil code yang kita simpan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi code-nya itu kayak gimana, terus kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah repository saya. Ada ya kurang lebih lumayan lah. Nah, terus gimana nih sekarang kalau kita mau upload baris code kita ke sini? Contohnya Visual Code. Contohnya kan kita kemarin sudah bikin ya, ada cover sama resume atau biodata. Nah, kita mau nampilin si cover itu, mau kita simpan ke dalam GitHub. Nah, bagaimana? Hal yang pertama harus kalian siapkan adalah kalian harus download dulu yang namanya Git apa ini? Sorry, udah tak download. Namanya adalah Git execute. Jadi intinya yang ini itu dipakai buat terminal. Jadi kalian bisa jalanin perintah Git dengan terminal yang sudah diinstal di sistem operasinya.
Nah, kalian bisa download itu di sini. Ada situsnya namanya gitscm.com. Nah, kalian download aja, ini ada for Windows jadi udah otomatis. Nah, ini udah saya download. Itu filenya kayak gini. Nah, kita akan langsung install aja karena di laptop ini saya emang belum install. Jadi kita install aja sambilan belajar. Awas run, yes. Untuk install Git gampang sekali. Kalian hanya perlu klik next saja sebenarnya. Apa nih? Oke, next saja dah. Kalian next saja. Biar kalau nggak terlalu paham dengan pilihannya ini, udah next saja. Nanti akan diinstal otomatis. Nah, kalau sudah bisa diinstal otomatis, kalian sudah bisa menjalani perintah Git di OS kalian. Nah, nanti saya akan ajarkan gimana kita ngupload Git. Perlu ditahu juga kenapa kita harus belajar Git. Kalau nanti kalian punya tim misal, jadi ada beberapa orang yang ngoding bareng-bareng gitu. Nah, kalian nggak perlu nyimpen satu file code itu dikerjakan dalam satu komputer. Nah, kalian bisa bikin tim. Nah, timnya itu kalian bisa apa bahasanya ya, kalian bisa mencabang-cabangkan suatu gitnya, suatu code-nya itu, sehingga kalian bisa mengerjakan suatu task secara barengan dengan teman-temannya. Misal contohnya kita punya sistem akademik nih, ada 2 orang programmer, yang satu ngerjakan bagian siswa, yang satu ngerjain bagian dosen. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu harus copy file gitu, nggak perlu. Kalian tinggal perintahin Git dan teman-teman developernya juga bisa saling bantu seperti itu. Nah, ini sudah terinstall. Nah, kalau ciri-cirinya sudah keinstall gimana? Biasanya kalau pakai Windows ya, nanti kalau di klik kanan ada kayak gini, Git Bash here sama Git GUI here. Nah, ini apa ini? Ini sebenarnya yang kita pakai paling gampangnya adalah yang pakai Git Bash. Jadi Git Bash itu terminal juga sebenarnya, kayak Command Prompt gitu ya. Nah, tapi ini di sini kita bisa jalanin si Git. Jadi misal kita pengen tahu nih Git version, nah seperti ini. Jadi perintah Git itu sudah ada. Nah, biasanya kalau di Windows ini harus sendiri gitu. Nah, kalau kalian pakai terminal text editornya pakai VS Code ya, Visual Studio Code. Nah, biasanya ada fitur terminal. Nah, terminal itu sama lah konsol ya, jadi kayak kayak CMD. Oke, jadi terminal di sini kita nggak bisa pakai. Nah, emang belum disetting ya, kita close dulu coba, karena kita baru install. Biasanya sih harusnya langsung terkoneksi, langsung bisa dikonekin dengan terminalnya VS Code, tapi kita tes aja dulu apakah ini bisa terbaca. Oke. Nah, kalau yang belum, nah ini kan kalau kita perintahin Git version maka sudah kebaca ya, ada Git version dari Windowsnya seperti ini. Nah, 2.28. Nah, di sini kita sudah bisa nih untuk perintah untuk ngupload ke repositori kita, repositori yang teman-teman bikin. Nah, terus kita kan sudah punya akun Git nih, sudah install Git juga. Nah, terus gimana caranya kalau mau upload repositori? Mau nggak mau, pertama yang harus disiapkan adalah kalian bikin repositorinya dulu. Bikinnya di mana? Bikinnya ada di sini biasanya, di klik new repository. Nah, di sini contohnya apa nih? Contohnya misal saya mau bikin
Clastara. Nah, saya mau bikin repositorinya namanya Clastara kayak gini. Ini deskripsi bebas, mau di tulis atau enggak. Nah, ini ada public sama private. Kalau kalian pengen repositori ini nggak mau dibaca orang lain ya kalian pilih private lah ya. Terus udah create aja, nggak usah terlalu banyak tanya banyak apa, kita langsung create aja. Nah, di sini ada dikasih keterangan nih, untuk membuat repositori baru itu kita pakai perintah yang ini. Tapi kalau kalian sudah punya repositori sebelumnya ya kalian pakai yang ini. Karena ini repositori baru, maka yang kita perintahkan adalah yang ini. Oke, itu aja, gampangnya seperti itu. Nah, terus gimana nih cara nguploadnya? Kita kan sudah bikin repositorinya namanya Clastara. Nah, di VS Code ini hal yang pertama yang harus kalian bikin adalah perintah git init. Jadi kita akan inisialisasi dulu file git di project ini. Caranya gimana ya? Caranya hanya git init seperti ini. Oke, nah ini akan muncul perintahnya kayak gini, initial empty. Jadi dia sudah bikin file baru namanya .git. Nah, filenya di mana? Filenya ada di sini. Nah, biasanya nggak kebaca ya, nggak ada, tapi kalian bisa lihat di optionnya, kita show hidden file. Nah, nanti akan muncul kayak gini, filenya adalah .git. File ini dipakai buat kayak menyimpan history yang akan kita simpan ke dalam git. Oke, kita sudah git init. Nah, setelah git init, maka biasanya akan muncul kayak gini, hijau-hijau nih, berarti ini tandanya belum di push. Nah, di push itu apa? Di push itu maksudnya dari lokal komputer kita nih, kita kirim ke GitHub. Nah, itu namanya git push. Nah, tapi kalau kalian pengen ngambil dari GitHub, pengen ngambil ke sini, itu namanya git pull. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Kita sudah git init nih. Setelah git init, kita akan perintahnya adalah git add. Nah, git add ini maksudnya apa? Kita kan sudah bikin file gitnya. Nah, setelah file gitnya sudah bikin, kita harus menjelaskan yang mana yang mau diupload. Contohnya misal kita pengen ngupload seluruh filenya yang ada di sini, maka perintahnya adalah git add titik itu maksudnya ada all. Enter. Nah, biasanya di sini akan ada perintah-perintah ini ya. Ini tandanya file itu sudah dimasukin ke dalam git. Kalian bisa melihat statusnya sudah dimasukin atau belum dengan perintah git status. Nah, oke. Jadi di sini ada keterangan nih, new file. Jadi ada new file baru yang baru dimasukin ke git. Nah, setelah di add, kita harus bikin yang namanya keterangan nih. Kita kan nge-push nih. Jadi kita akan bikin keterangan git commit min m. Kita commit min m terus dikasih nama keterangannya. Nah, ini keterangannya bebas karena ini upload pertama, jadi ini tak kasih upload pertama ini. Nah, keterangan ini buat apa? Nanti kita bisa lihat history itu kayak gimana di upload pertama ini. Ya udah, perintahnya begini aja. Kalau misal masih baru nih, nah biasanya akan disuruh menjelaskan kayak gini perintahnya. Kita harus mendefinisikan dulu siapa usernya dan siapa emailnya. Ini untuk yang baru ya. Kalau yang baru install git, jadi kita ikutin aja git config global user.email
usernya email. Ini emailnya, git config main global user email. Oke. Terus ada user berapa tadi? Username. Nah, username-nya kalian bisa upload dari username-nya si Git itu. Ini untuk akunnya. Oke. Terus kalau ini sudah, kalian baru bisa commit upload pertama. Nah, ini sudah di commit. Nah, setelah di commit, kita bisa melakukan git push. Tapi sebelum git push, kita harus, karena ini baru ya, maka kita harus mendeklarasikan kita mau upload ke repository mana. Jadi perintahnya itu adalah git remote add origin. Nah, di sini kita pakai https saja ya. Ini repositorinya. Jadi https-nya kayak gini. Nah, kalau sudah, tinggal git pull origin master. Git push, bukan pull. Git push origin master. Nah, di sini akan muncul username seperti biasa ya, kita masukin aja ya. Terus passwordnya juga. Nah, ini otomatis dia akan ngupload filenya ke dalam repository Classdara. Nah, kalau dilihat di teman-teman, nanti kalau teman-teman klik yang ini Classdara, maka kita akan terlihat bahwa kita punya baris code project kita sudah diupload di Git ini. Nah, ini untuk cara upload. Nah, bagaimana kalau misal kita jalanin dulu kita jalanin projectnya. Nah, seperti ini projectnya. Nah, kita kan pengen nih, misal kita klik ini akan pindah ke halaman si resume. Jadi akan kita buat menjadi halaman resume seperti ini. Nah, akan pindah ke sini. Nah, bagaimana caranya? Kita edit dulu di cover. Kita edit yang bagian link detail ini, karena kita mau buat link ini, button ini kita ganti pakai anchor. Pertama pakai anchor, terus harus dikasih referensi. Nah, referensinya mau kemana? Referensinya mau ke file yang ini, resume.html. Jadi kalian pilih resume.html. Nah, di resume.html kita save dulu ya, teman-teman. Terus kita lihat di sini. Nah, kita refresh. Nanti kalau kita klik yang ini akan pindah ke sini projectnya. Nah, terus kalau kita klik yang logo ini ya, logo ini kan masih belum kemana-mana nih. Nah, kita akan klik kembalikan ke cover. Jadi di resume di sini ini akan kita ganti saat kita klik Classdara, maka kita akan ganti ke cover.html seperti ini. Kita refresh. Jadi kalau kita klik yang ini akan balik ke sini. Kalau kita klik link detail akan balik ke sini. Nah, sebagai contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita perhatiin, kita kan sudah ngedit file ya. Nah, setelah diedit file ternyata akan muncul warna yang berubah di projectnya. Nah, ini kan otomatis berbeda ya sama yang di sini. Nah, gimana kalau mau kita ngupdate repository di lokal ini dengan yang di Git? Caranya gimana? Caranya adalah
seperti biasa kalian git add titik, jadi semua perubahan akan kita masukin ke git. Setelah itu kita kasih keterangan git commit min m, kasih keterangan misal perubahannya apa. Nah misal perubahannya adalah menambahkan link di pack contohnya. Nah setelah itu kita tinggal git push origin master. Oke, maka kita bisa nge-push atau nge-push data yang terbaru di gitnya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini teman-teman, ini ada 2 commit, maksudnya ada 2 kali kita commit file atau ngirim file. Nah di sini ada pertama upload pertama, dan yang kedua ada menambahkan link di pack. Kalau diklik di link di pack di sini ada keterangan nih, ini dihapus diganti dengan ini, seperti itu. Nah ini adalah perubahan-perubahan apa aja yang dilakukan. Yang merah adalah yang lama, yang hijau yang baru, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali si GitHub ini. Kalau kalian pengen manajemen storage code, ya saya sarankan pakai GitHub. Kita ganti dulu ya nama filenya ya, biar misal kalau sebenarnya kalian bisa bikin seperti ini. Nah seperti ini kan kita pengennya tampil langsung cover ya. Jadi cover ini silahkan di rename. Yang cover ini klik dulu rename, silahkan di rename dengan nama index.html. Maka otomatis di sini kalau kita ngaksesnya kayak gini, projectnya tadi enter index.html. Salah. Kenapa tidak mau? Harusnya bisa baca .index.html. Oh, oke, kita ganti dulu ya si index.html ini dengan yang di resume kita ganti jadi index.html. Oke, seperti ini. Si home juga akan kita ganti ke index.html. Oke, nah yang terakhir adalah kita update. Kalau sudah pernah di push ya, kita tinggal git add git remote min m, merubah cover menjadi index.html. Git remote m git commit min m itu git push biasa, push origin master. Oke teman-teman, kalau sudah nanti kalian bisa lihat di sini di repositorinya, maka udah berubah si filenya itu sudah kita ganti jadi yang awalnya cover.html, sekarang sudah ganti jadi index.html. Ini materi yang terakhir, jadi akan saya jelaskan sesuatu yang sangat bagus. Jadi kalau misal kalian punya halaman pack kayak gini ya,
kalian bisa sebenarnya gunain fiturnya si GitHub, yaitu kalian bisa kayak ibaratnya kayak hosting, tapi bukan hosting sih sebenarnya ini. Jadi kita hanya GitHub itu punya yang namanya GitHub Pack. Fiturnya ada di sini ya, ada di setting, di kelas Tara setting. Terus nah paling bawah di sini ada yang namanya Git Apex. Nah fungsinya apa? Fungsinya kalian bisa jalanin halaman yang sudah dibuat tadi. Nah, kita pilih dulu. Jadi source-nya yang mana? Source-nya kan yang kita pakai adalah master. Jadi kalian klik master, terus save seperti ini. Nah setelah itu akan muncul tulisan GitHub Pack source save. Nah biasanya paling bawah di sini akan dikasih keterangan link. Nah linknya buat apa nih? Linknya teman-teman bisa klik aja, maka dengan link ini kalian bisa nampilin style yang atau halaman yang sudah kalian bikin. Jadi di sini kan kita bikin cover sama landing page. Kalau diklik ke resume HTML akan seperti ini. Kalau kita klik lagi ke sini, kita akan kembali ke cover seperti itu. Jadi semua function, semua gambar, semua style CSS yang sudah dibuat bisa kayak kalian jalanin secara online kayak hosting. Tapi sebenarnya ini bukan hosting, ini hanya pack aja. Oke, terima kasih.